Halo semuanya, bersama saya Amaradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia ini dimulai dari sebelum kemerdekaan, tepatnya pada masa Belanda, abad 16 sampai 18 dengan menerapkan paham merkantilisme, yaitu teori ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana kesejahteraan negara ditentukan dari seberapa besar aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Setelah itu, terdapat sistem ekonomi dari Inggris menggantikan sistem ekonomi Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 dengan dua sistem. Pertama, sistem tanam paksa atau culture cell. Yang kedua ialah sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Lalu pada tahun 1952 sampai 1955 Jepang menduduki Indonesia. Maka Jepang menerapkan sistem ekonomi baru, yaitu sistem sosialis. Sistem ini pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi tersebut. Nah, setelah Indonesia merdeka, maka terdapat sistem ekonomi yang baru. Yang pertama pada masa Orde Lama, di mana awalnya memakai sistem kasino plan, yaitu swasembada pangan pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua ialah demokrasi liberal untuk menggantikan kasino plan pada tahun 1950 sampai 1957. Pada masa akhir Orde Lama, dapat sistem ekonomi demokrasi terpimpin, di mana sistem ini untuk menggantikan demokrasi liberal pada tahun 1959 sampai 1967. Nah, setelah runtuhnya Orde Lama, maka adanya Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998 dengan menganut sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Nah, setelah era reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang, dengan runtuhnya Orde Baru, maka terdapat ekonomi makro, yaitu dengan menganut sistem ekonomi campuran yang berlandaskan ekonomi Pancasila. Nah, sejak era reformasi hingga sekarang kita menganut sistem ekonomi Pancasila, yang isinya ialah sila pertama, yaitu nilai ketuhanan, di mana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang memiliki arti nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Lalu sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana dengan nilai ini mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi, di mana pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan risiko yang diberikan perusahaan. Lalu yang sila ketiga ialah nilai kesatuan, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan nilai ini menjaga persatuan dengan berupaya menghasilkan produk yang tidak
bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Sila keempat, yaitu nilai musyawarah atau demokrasi, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Lalu yang terakhir, sila kelima, nilai keadilan, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan nilai ini, semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Nah, karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 yang telah diamandemen. Berbunyi, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selain ciri-ciri yang utama, terdapat ciri-ciri yang penting lainnya. Pertama, negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Lalu masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Nah, sistem ekonomi Indonesia ini tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama, sistem private liberalism, di mana sistem ini menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, dan dengan dampaknya semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara kaya dan yang miskin. Lalu yang kedua, sistem etatisme, di mana sistem ekonomi ini pemerintahnya sangat dominan dalam kegiatan ekonomi, mendesak dan memastikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang terakhir ialah adanya monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Nah, penerapan apa saja yang sudah dilakukan? Yaitu ialah pertama, adanya BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Keadilan koperasi ialah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan yang ketiga, adanya badan usaha milik swasta atau BUMS. Selain adanya BUMN dan koperasi, negara juga mengakui kepemilikan individu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berusaha dengan adanya BUMS. Lalu yang keempat, adanya serikat pekerja
di mana serikat pekerja ini hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi SDM atau sumber daya manusia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!